Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, Semoga sehat selalu ya. benar. Iya. Kali ini aku lagi sama Ade Syahputra. Halo semuanya. Ini nanti di YouTube kamu ya, Ya, sama Instagram dong. oh Iya. bener. Nanti isinya sangat bermanfaat banget nih pastinya ya. Insya Allah. Bincang-bincang kita pada senja kali ini ya. Oke, Sejak kali ini kita diangkringan bro ya. angkringan bro. Nah, oke, mungkin dari gimana? pengenalan dulu ya Mas Ade ya. Aku kenal Mas Ade itu sejak SMP guys. Kalau nggak salah tahun 2000 Berapa ya? 14 14 ke 15. 14 ke 14 ke 15. Ini berapa tahun kita? Ini 2021 berarti lama deh. sekitar 6 tahun 7 tahun 6 ya. tahun. Nah, Lama sekali ternyata ya. lama banget teman-teman. Dan pas itu tuh waktu aku lihat Ade ya, itu wow, gila banget. Lo biasa aja sih ya. Anak SMP ya yang udah pembawanya itu public speaking-nya bagus, terus penampilannya juga bagus. Dan nah, pas itu aku lihat Ade pertama kali itu ada anak SMP ya, penampilannya bagus, public speaking-nya bagus, terus bakatnya juga banyak ya. Itu kaget banget sih. Wah, gila, ada anak ya yang kayak gini ya. Alhamdulillah cuman bisa masak sih saya. Oke, cuman bisa masak ya. Masak value. Weh, Masak apaan sih? Gila, Tuhan nggak ikut. bahasanya tinggi banget ya Mas Ade. Kalau tinggi-tinggi ntar ngomong kalau tinggi-tinggi itu jangan terlalu tinggi-tinggi. Ntar kalau ketabrak pesawat jatuh. Oke, Buat kamu yang nonton ini. ya benar. Oke Mas Ade, Gimana? berhubung kita sudah tidak bertemu selama 6 tahun ya. 6 tahun dan sekarang kita baru ketemu. Iya. Gimana kabarnya? Padahal kemarin Baik ya? baru ketemu ya. Padahal kemarin baru ketemu. Iya, oke. Belum ketemu di satu frame. Benar, benar banget. Oke Mas Ade, sekarang kesibukannya ngapain nih Mas Ade ini? Kesibukanku sekarang sih untuk akhir-akhir ini ya. Iya. Akhir-akhir ini tuh lebih untuk persiapan di tour 15 kota aku sih. Jadi aku ada event ngajarin para entertainer khususnya Oke. bagaimana cara untuk menjadi seorang entertainment yang baik. Itu sih. Jadi Oke. how to be a great entertainer yang tour di 15 kota. 15 kota guys. 15 Gila, kota kan? di Jawa Timur ya. Jawa Di Timur ya? Oke, 15 kota. Untuk sekarang seperti itu. Iya, sih, aku yakin nextnya 100 kota sih se-Indonesia. Amin, insya Amin, Allah. ya. Amin, insya Oke, Allah. berarti tour itu tadi itu isi eventnya itu apa nih? Talk show atau apa? Lebih ke talk show. Lebih ke talk Jadi show. ada basically aku yang jadi pembicara di situ dan seminarisasi sih. Seminar untuk para entertainment di berbagai kota. Misalkan aku ada di kota A, entertainmentnya di situ ada apa aja nih? Misalkan lebih spesifikasinya mereka banyak yang modeling atau enggak singer, penyanyi, Oke. dancer dan sebagainya. Totally mereka ikut semua. Oh, jadi isinya itu semua bidang ya? Semua bidang talent. Oke. Modeling. Tapi kadang ada yang satu kota itu isinya model semua. Wah, iya, Tergantung kotanya dia lebih spesifik ke apa. Oke. Mantap. Gitu sih. Jadi kenapa kok how to be a great entertainer? Dan kenapa semua bidang itu bisa masuk ya? Kayak penyanyi, model, dancer, Ya. dan lain-lain. Karena di samping mereka punya talent, dia punya value, dia punya bakat, mereka harus tahu juga dasar-dasar menjadi seorang entertainer atau entertainer ya dalam tanda kutip ya. Jadi Oke. makanya dari itu kadang orang bisa nyanyi hanya sekedar bisa nyanyi, penyanyi hanya sekedar bisa nyanyi, dancer dia cuma bisa ngedance, Oke. nge-MC pun nge-MC dia cuma bisa ngomong. Itu menurut Ada Mas lagi. Ade perlu di-upgrade ya berarti? Ada lagi di upgrade. Oke. Jadi kayak misalkan gimana kamu attitude-nya seperti apa di Attitude, panggung. oke. Bagaimana cara kamu untuk memanajemen waktu kamu, manajemen Ya. panggung, manajemen audiens, itu memang harus bener-bener diperhatikan. Untuk apa? Untuk kedepannya relasi yang mereka dapat dengan beberapa sikap yang akan disampaikan di seminarnya nanti itu mungkin bisa menjadi bekal kedepannya mereka jadi lebih baik. Karena berawal dari keresahan aku sih, Gimana? keresahan aku tuh Seru nih. Gimana? terutama di kota ini ya. Entertainment di sini tuh pada nge-gap semua sih. Nge-gap semua sih. Nggak semua memang, semua tapi ya? totally yang ku perhatikan dan aku amati mereka seperti itu. Tidak semua. Tidak Tidak semua, jadi jangan tersinggung Anda. Tidak semua ya.
Dan dari keresahan itu makanya ini orang nyanyinya bagus, MC-nya bagus, Ya. ngedance-nya oke. Tapi banyak sekali masalah. Memang di entertainment banyak masalah itu pasti ada. But gimana cara menyikapinya itu yang salah. Yang salah. Cara menurut aku. menyikapi masalah ya. Cara menyikapi masalahnya bener-bener salah sebagai orang entertainment. Karena kalau kita lihat dia, Gama kan penyanyi. Iya, masih belajar lah. Iya kan penyanyi nih. Iya. Ada basically di situ. Yes. Aku kan public speaking. Public speaking. Okay. Jualan nggak? Kita jualan nggak? Jualan sih. Jual diri ya? Jual diri, Iya, jual iya, jasa ya. Jual Seperti jasa, itu ya. iya, iya. Hati-hati Mbak ya. Iya. Kita lagi podcast nih. Oke. Jual diri, jual jasa. Oke, benar. Ya. Setuju. Kalau kita jualan, ini aku ada produk air putih aja. Air Water. putih. Air putih. Yes. Aku ada air putih nih. Oke. Ini marketingnya. Ini aku ada air putih nih. Ini bisa menyehatkan tubuh kamu. Kamu kalau minum ini, aku jamin kamu 3 hari langsung dapat istri. Waduh. Dan selain itu, air putih ini bisa bikin kamu awet muda. Gak hanya itu, kamu kalau minum air putih ini 4 hari setelah kamu dapat istri, kamu bisa dapat mobil. Gila. Terus Orang tertarik gak? langsung sih, Tertarik langsung nggak? beli sih, langsung sih. Kemudian, Gimana? Terus. misalkan aku yang jual nih, jual air putih, terus habis itu konsumennya mau beli. Yes. Dia belinya kayak gini, bro, air putihmu boleh tak beli ndak? Wes, nek gak oleh gak popo. Aku masih bisa beli air putih lain. Apa air putihmu udah ada warnanya? Oh, paham. Lah, itulah Paham. kita sebagai orang entertain itu sama kayak kita jualan. Jadi siapapun orang yang ngomongin kita di belakang atau orang mengkritik kita, it's okay. Bro, kamu nyanyinya kurang enak. Bro, kamu nyanyinya kurang ini, kurang itu. Ya udah, karena kamu jualan, kamu terima. Oke. Tapi orang sini nggak seperti itu. Dan cara mereka untuk nge-branding diri pun bisa dikatakan kurang sekali untuk bisa disebut baik. Branding diri ya. Branding dirinya dalam arti, oke, I'm a singer, ya, Yes. misalkan. Saya. I'm a dancer, gitu kan. Oke. Aku penyanyi, gitu. Kebanyakan gitu, dia nyombongin diri tuh. Oh, paham. Nge-brandingnya bukan nge-branding gimana kamu punya portofolio. Paham. Dia lebih condong untuk song gitu loh. Sehingga kita yang denger itu kayak, iya, gua tahu, lu Yes. penyanyi, cuman jangan gitu. Banyak yang seperti itu, banyak banget, dan attitude-nya pun saya rasa kurang. Dan itu nggak aja di Mojokerto ya. Tidaknya di Mojokerto. Tidak aja ya? di Mojokerto. Rata-rata seperti itu yang kurangnya pendidikan entertainment. Jadi oke lah, mereka masuk sanggar nih. Yap. Masuk sanggar atau enggak masuk manajemen apa dan sebagainya. Mereka hanya diajarkan caranya untuk menyanyi yang baik, Benar. caranya untuk MC yang baik, caranya untuk ngedance yang baik, tapi attitude di situ dan lain-lain yang gue sebut tadi. Kayak gimana caramu untuk nge-branding diri kamu dengan baik, satu. Yang kedua, gimana cara kamu untuk memanajemen diri kamu sendiri. Manajemen itu dibagi kalau di diri kita ya. Kita ketika di panggung kita harus bisa manajemen audiens, Manajemen audiens. manajemen waktu juga. Manajemen waktu. Itu penting banget. Oke. Jadi Makanya. poinnya banyak banget Banyak ya keresahannya ya. Karena kalau ini aku omongin semua isi seminarnya nggak akan habis. Jangan, udah cukup. Ntar Bayar ya, per bayar, package iya. 150. 150. Di mana aja nih yang belum? Rencananya mau kemana lagi nih? Kemarin sih aku udah di 7 kota sih. 7 kota ya? 7 Sisa kota 8 di- ya? Sisa 8 sih. Karena gini, kenapa kok sisa 8? Sebenarnya udah di schedule. Oke. Untuk minggu ini ternyata kan ya kita nggak menutup kemungkinan Ya. kan kita ini COVID gitu loh. Kondisi saat ini ya? Kondisi saat ini kota mana dulu yang bisa aku berangkatin. Itu sih. Dan udah ada tim yang di sana yang mereka akan mengundang talent. Oke. Mengundang seorang entertainer atau guru sanggar pun aku dudukin di situ. Guru sanggar pun ikut seminar. Oh, jadi peserta juga ya? Jadi peserta juga karena dari dulu aku tuh berusaha untuk nge-branding diri aku sebaik mungkin. Jadi ketika kita ada apa-apa tuh enak. Ketika kita Iya. ada apa-apa tuh enak. Bener Jadi sih. Setuju sih. daripada kita harus yang tadi aku sebutin, Yes. itu nggak akan baik untuk kedepannya. Oke. Wih, You know what dari I mean? pembukaannya udah keren, gila sih. Udah apa ya? Insight-nya itu dapat banget sih. Semoga adsense-nya banyak ya. Semoga ya. Oke.
kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Adi ya. Nah, Mas Adi ini kan dulu kan seingatku ya pas pertama bertemu Mas waktu SMP itu terjunnya lebih ke MC sama fashion, iya nggak? Wah, jangan disebutin fashionnya dong. Malu ya. SMP dulu. Iya, SMP dulu. SMP, Bos. Dulu saya model. Iya model kan? Model dulu. Model. Terus sekarang fokus ke public speaking ya. Lebih ke public speaking sih. Kenapa nih? Mungkin ada rentetan peristiwa ya. Iya, hati-hati. Iya, Mas. Kita lagi podcast lu lewat. Iya. Hati-hati ya, Bro ya. Siap. Jadi dulu kan aku model. Ya, inget banget itu dulu pas fashion, inget asli. Wih, malu banget cuy. Iya. Kenapa kok sekarang jadi public speaker itu Nah. lebih condong ke public speaking itu kenapa ya? Karena dulu aku mikirnya gini. Aku tuh model dulu kan ya. Yes. Dari SD sampai SMP. Dari SD ya? Dari SD sebenarnya. Sebenarnya dari SD. SD kelas 3. Kelas Udah diikutin sama ibu aku untuk model-model gitu. SD sampai SMP tuh aku mikir, nih kalau aku jadi model terus, ya kan ya. Sekarang gini aja deh, kalau kita lihat kompetisi model yang kelas biasa-biasa aja ya, yang hadiahnya mungkin juara 1 500, juara 2 dibagi itu kan berapa? Sayang bro. Kenapa nih? Satu kali kompetisi aku harus jahitin baju 2-3 juta. Dapat Pengalaman juga kan? Pengalaman juga kan? Iya kan? Ya. Sekarang satu kali kompetisi, misalkan nih lombanya fashion show atau modeling baju pesta. Nah, Oke. kita kan harus pakai tuh pesta. Kita kan harus bikin. Gimana Ya. biar glamor gitu kan? Itu Menyesuaikan harganya tema berapa? ya, Bang. Iya, Berapa iya, gitu. apa. Dan aku mikir, nih kalau gini terus percuma gitu loh. Ya. Kita cuman kalau menurut aku pribadi ya, Yap. buang-buang. Menurut aku model itu hanya mengantarkan kita mau apa setelahnya. Sebagai mungkin awalannya ya. Iya maksudnya, awalan. biar- Kebanyakan Oh, iya, MC, kebanyakan ya Dari yang, model. mereka punya talent kayak kamu kan penyanyi dulunya oke. Iya, model. benar-benar. Iya kan? Parah, Pak. Memang ada yang memang langsung dari penyanyi, tapi kebanyakan sih yang aku Kebanyakan. temuin mereka seperti itu. Aku mengambil public speaking dulu belajar MC itu awal banget itu nekat sebenarnya nekat dari bekal kita ikut Gus Yud dulu. Ya, Itu kan diajarin public speaking. benar. Cuman bisa public speaking dan menata bahasa dengan baik. Iya. Tapi untuk berpikir langsung ngomong tuh susah. Nah, itu Susah. poin penting ya, maksudnya gimana cara kita untuk berpikir terus langsung gitu ya. Itu nanti, bentar Nanti cerita ya, dulu. nanti ya. Cerita Seru dulu. sih, seru. Jadi setelah itu aku pikir, karena di model tuh udah banyak banget kompetisi yang aku ikutin dan udah itu aja gitu loh. Ya. Menangnya juga gitu-gitu aja gitu. Aku mikir. Aku ingat kata-katanya dari Corbusier. Oke. Nah, kalau kita udah merasa di atas, nggak ada pilihan lagi untuk turun. Berarti aku dulu top banget. Ya. Nggak top banget sih. Mungkin merasa sendiri aja ya, merasa sendiri kayak ya udah gitu loh. Aku pengen intinya belajar hal baru. Nextnya apa gitu kan? Nextnya apa gitu loh. Aku pengen coba belajar MC deh. Aku dulu lihat Kak Dimas namanya. Dia Mojokerto juga? MC Surabaya. Oh, Surabaya. MC Surabaya, 3 besar Jawa Timur terbaik. 3 besar Jawa Timur terbaik ya. Dan aku belajar sama dia. Oke. Belajarnya itu nggak secara teori gitu kayak kamu dikasih kertas, kamu harus gini enggak, ya langsung ngajak kamu ke panggung, bayangin. Itu apa ya? Ayo sini. Ya. Mental banget sih. Kenapa kak? Nih pegang mic-nya, ayo ngomong sama aku. Ini gimana anjir gitu kan? Gimana kan bingung kan? Akhirnya belajar dari situ. Akhirnya di SMP waktu itu kan aku OSIS. OSIS, oke. Dan aku langsung minta, aku mau jadi MC. Aku mau belajar. I want to learn. Ya kan? Langsung ya? Langsung. Oke. Oke, saya buka. Saya MC. Biasanya kalau MC kan nggak pakai script ya. Iya. Aku nyoba pakai script. Jadi aku nyekrit opening deh sampai closing tuh aku tulis semuanya. Dari nada cengkoknya aku harus hafalin ini sehingga Sampai kayak segitunya? sampai harus terlihat profesional. Jadi aku waduh bener-bener belajar di kaca itu sehari 2 hari itu untuk MC besoknya itu. Besoknya itu Acara OSIS ya? acara OSIS kayak pensi-pensi gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Aku harus belajar cengkoknya ini. Ketika nge-floor-nya pun seperti apa aku harus mikir. Ya kan? Karena nggak ada yang bimbing. Yaudah aku alone di situ. Aku coba dan bagus katanya. Tapi nggak bagus buat aku. Karena buat it's not me gitu. Kayak ini tidak natural gitu. Oke, paham. Ini terlihat natural, tapi ada sesuatu yang bisa Dibalik diwarain itu. gitu loh. Dibalik itu Tapi kan. ya udah dari situ akhirnya aku belajar lagi sampai
di SMA, aku nge-MC keluar kota, jadi aku nggak ambil pasar Mojokerto sih, Langsung keluar ya? langsung keluar kota karena ya kamu tahu sendiri Mojokerto seperti apa. Bukan Dulu karena ya? apa-apa, bukan karena Dulu apa-apa, ya, bukan karena apa-apa. Guys, kita bandingin gini aja deh, Mojokerto sama Surabaya. Nah, sebelahan. Sebelahan, lebih bagus mana inputnya? Iya sih. Bayang. Surabaya lebih luas, Bayang. otomatis relasi lebih banyak. Ya, Relasi juga. aku langsung berangkat ke Surabaya, ke Malang, ke Jogja dan sebagainya sama mama aku. Mama aku kan, ibu aku kan juga ini EO dia, Oh, EO juga. Jadi ya udah, aku belajar juga di situ dan sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk menjadi MC di SMA. Di SMA. Jadi lulus SMP ke SMA, wes aku jadi MC aja. Oke. Jadi dari MC. situ ya? Akhirnya belajar MC. Dulu sempat ngebencong, Pak. Gimana itu cerita? Dulu kalau pengen laku harus ngebencong. Aku belum Hai, tahu selamat malam semuanya, kayak gitu-gitu. nih. Paham. Kayak gitu-gitu. paham. MC kan gitu kalau pengen laku kan. Kayak dia heboh aja gitu. Jadi makanya dari situ anjir, aku kalau gini terus bisa dicap bencong gitu kan. Aku bisa dicap, oh hari ini hari MC sing bencong gitu kan. Iya, iya. Arek Mojokerto kan biasanya mesti ngono kan. Iya, iya. Iya kan? Ada persepsi gitu Ada kan ya? persepsi Iya, yang oke. seperti itu akan menyulitkan kita untuk apa ya, bergaul ke yang Paham, lebih keras paham, gitu. Kalau lebih keras ya kan. Kebetulan SMA aku SMA yang ini orang-orangnya mengajarkan aku kekerasan Oke. gitu kan. Barbar. Orangnya, ya udah gitu kan. Oke. Ya udah, dan itu aku mikir gitu loh, kalau aku nggak punya karakter, aku dikasih tahu sama orang, kalau kamu nggak punya karakter dalam public speaking ataupun MC, ya kamu just nothing gitu. Kamu harus punya kiblat, kamu harus punya idola, siapa yang bisa kamu jadikan motivasi biar kamu terarahnya bagus. Oke. Misalkan Gama jadi penyanyi, dia kamu suka siapa, nggak mengidolakan siapa, misalkan Anji, Anji. ya berarti Oke. kamu akan termotivasi dari Anji gitu. Yes. Oke, aku cari kiblat kan, aku lihat cara-cara host itu kan yang di TV itu. Dan aku berkiblat ke Deddy Corbuzier, Deddy Mananta, Panji Pragiwaksono gitu-gitu. Oke. Tapi sekarang aku lebih condong ke Panji Pragiwaksono sih. Loh, kenapa dia? Padahal kan lebih ke komedian kan? Ke komedi, but Kenapa dia dia? mengajarkan cara untuk public speaking di kelas.com. Oh, ada. Aku ikut di situ. Oh, oke. Aku ikut di situ. Jadi tuh gini, karena Panji itu pembawaannya dia santai banget, santai dan kena dengan gerakan-gerakan besarnya itu loh, yang asik banget itu. Cara dia ngomong itu juga enak kalau aku perhatian. Nah, itu aku berkiblat ke dia dan aku mengubah karakterku dari yang tadi yang kebencong harus lebih ke laki, harus lebih ke laki Oke. kayak gitu. Bisa ya ternyata ya? Ternyata bisa, karena gini, ini keluh kesah aku ya untuk MC di kota-kota nih. Please jangan ngebencong. Ini bukan apa-apa, ini aku pengalaman sendiri ya, bukan ngejudge atau apa. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, itu you don't have a character. Kamu nggak akan punya karakter khusus yang memang diri kamu. Kalau karaktermu bencong, banyak sekali yang bencong. Tapi apa yang menjadi karakter kamu dan kiblat kamu menjadi seorang MC? Itu sih. Pertanyaan deh. Jadi MC pun harus punya karakter ya? Harus punya karakter. Penyanyi yang punya karakternya, suara beda-beda kan. MC pun juga sama. Oke. Semua harus punya karakter. Makanya How to Be a Great Entertainer yang tadi aku masukin dalam seminarku, salah satunya juga membahas sebuah karakter. Karakter juga masuk ya? Karakter juga Pembahasan. masuk. Oke. Karena banyak banget loh MC yang bencong itu. Iya sih. Iya. Dia cuman mengandalkan cekok dan bisa ngomong. Tapi gimana caranya dia untuk attention para audiens, para penonton? Dia tidak memperhatikan penonton. Yang penting dia ngomong, ngoceh aja, dia ngepromoin apa nih, kulkas, dia ngoceh aja di atas kasur, misal kasur nih. Ngoceh aja, ngelawak sendiri. Tapi Paham. audiens nggak kenotis sama itu. Paham. Nggak kenotis. Dan aku kalau di mall-mall itu kalau ada yang MC yang wah bla 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 bla, kayak oke, lu promosi gitu loh. Nggak gitu sih gitu loh, nggak gitu ilmunya gitu. Dan itu yang akhirnya terkesan bahwa kayak ngomong, ya emang MC ngomong dewe sih, ngomong sendiri, tapi jatuhnya kayak bising, tau gak sih? Paham. Bising banget gitu loh, kayak ya udah kayak bising banget gitu loh. Jadi makanya gimana caranya untuk manajemen audiens, kita lihat audiens yang datang di situ siapa, itu kita biar bisa kontrol self
ngedefense diri kita itu. Tekniknya banyak banget ya ternyata ya. Maksudnya dalam Aku suatu ngomong terus ya. Gak apa-apa deh. Ilmu nih, aku juga belajar banyak sih. Maksudnya di mana tiap bidang itu harus mempunyai karakter ya yang terpenting. Harus mempunyai karakter. Paham? Oh iya. Masuk deh. Oke, kamu bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi. Semua orang bisa Semua orang nyanyi. bisa nyanyi, Benar. tapi Setuju. kalau kamu udah dinotabenin sebagai penyanyi Yes. dan bisa nyanyi ya, Ah. public speakingnya kurang, itu juga akan mengurangi value. Mengurangi value. Mengurangi value kamu karena public speaking itu sekarang lebih diutamakan. Bener gak sih? Diutamakan. Setuju juga sih. Diutamakan kan public Bener. speaking itu. Karena gini deh,